Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 11 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Kita diingatkan supaya menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di tengah kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir di tengah kami. Tetapi betapa sering kami tidak sadar akan hal itu. Karena itu kami mohon kerahkanlah hati dan pikiran kami untuk menyadari bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami di mana saja kami berada, dan senantiasa gerakanlah hati kami untuk menjadi saksi-Mu untuk menghadirkan Engkau di tengah masyarakat di mana saja kami berada. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Tema renungan kita hari ini adalah sadarlah selalu bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Hari ini kita mendengar pertanyaan para rasul tentang Elia. Mereka bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu sebelum Mesias datang? Lalu Yesus menjawab, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Menurut Yesus, Elia sudah datang. Ia adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11:14, Yesus Kristus katakan, Yohanes itu Elia yang akan datang. Itu. Dia sudah ada. Apakah betul Elia dilahirkan kembali? Elia tidak dilahirkan kembali, tetapi semangat hidup Elia sungguh ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Elia adalah seorang nabi besar yang diutus Allah untuk menubuatkan kedatangan penyelamat. Ia dipenuhi Roh Kudus. Ia bagaikan api. Dia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Semangat hidup Nabi Elia sungguh diikuti oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir sebelum Kristus tampil di depan umum. Dialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus penyelamat. Dia sangat berani dan tidak bertakut akan siapa-siapa. Ia menegur mereka yang mempraktikkan ketidakadilan. Kita ingat bagaimana ia menegur Raja Herodes yang mengawini Herodias, istri saudaranya. Ia berteriak mengajak manusia untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis sesungguhnya mau menyiapkan batin umat Israel. Dalam rangka menyambut kedatangan Kristus, ia mengajak mereka untuk bertobat dari dosa dan kesalahan mereka.
dan mengajak mereka untuk dibaptis, memberikan jiwa agar layak menyambut kedatangan Mesias Yesus Kristus yang dulu dinubuatkan oleh Nabi Elia, dan kedatangannya sudah di ambang pintu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini ajakan yang sama ditujukan kepada kita. Lewat bacaan-bacaan dalam masa Advent ini, kita mendengar ajakan untuk bertobat. Di masa Advent ini kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Dalam masa penantian ini kita harus buat sesuatu yang konkret untuk menjalankan pernyataan tobat, pergi mengaku dosa, berrekonsiliasi dengan sesama kita, menerima sakramen pengakuan, rajin berdoa, menerima tubuh dan darah Kristus, memberi sedekah kepada yang miskin. Paus Fransiskus dalam kata pembukanya waktu membuka tahun kerahiman berkata, sebagai pengikut Kristus, kita perlu menghayati dan mengamalkan belas kasihan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Tuhan sungguh berbelas kasihan kepada kita. Tuhan sungguh mencintai manusia. Karena cintanya ia tinggalkan surga dan turun ke dunia, hidup bersama manusia. Berbelas kasihan berarti merasa tergerak dan berusaha mendekati pribadi yang dikasihi. Itulah yang dibuat Yesus Kristus. Ia datang dan hidup bersama manusia dan mati demi manusia yang berdosa. Menanggapi bacaan hari ini, kita perlu aktifkan kesadaran iman kita bahwa kita perlu bertobat sebagai salah satu bentuk persiapan batin kita dalam rangka menyambut kedatangan Kristus. Entah kedatangannya dalam pesta ulang tahun kelahirannya pada hari Natal 25 Desember maupun kedatangan yang kedua di hari akhirat. Kita perlu melakukan hal-hal konkret lewat menerima sakramen pengakuan, memberi pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita, memohon ampun kalau kita sudah bersalah kepada sesama, membagi kebahagiaan Natal bersama teman-teman dan mereka-mereka yang miskin. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sadarlah selalu bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Karena itu, bukalah mata dan telinga hati kita untuk melihat dan mendengarkan Dia. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita, agar kita selalu menjadi saksi Kristus dan menghadirkan Kristus di mana saja kita berada. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.